So no, it's really special to hopefully to play for the national team. It's not Indonesia like we play against Holland. And I need you, and you need me. We need each other, and that's the most important thing. Setelah huru-hara permintaan Rantis Baja saat melawan ke SUGBK beberapa waktu yang lalu, kini pelatih Bahrain Dragan Talajic resmi memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan tandang kontra timnas Jepang dan timnas Indonesia di lanjutan babak ketiga kualifikasi. Bahrain akan lebih dulu menantang Jepang dalam matchday ke-7 grup C di Saitama Stadium pada 20 Maret. Kemudian selepas itu melawat ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 hari berselang. Yap, meski pertandingan masih 2 pekan lagi, namun tim akan disiapkan lebih cepat mengingat akan menjalani 2 laga tandang dan saat ini Bahrain masih berada di posisi 5 dengan raihan 6 poin. Nah, dalam lawatannya kali ini Dragan Talajic kembali membawa Mohamed Marhon, pemain yang menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia dalam leg pertama grup C lalu. Mohamed Marhon yang bermain untuk Kuwait SC di Liga Kuwait itu mencetak 2 gol ketika Bahrain bermain imbang 2-2 kontra timnas Indonesia pada 10 Oktober tahun lalu. Selain itu, Dragan Talajic juga kembali mempercayakan Sayed Al-Wadei, penyerang berusia 16 tahun yang membela tim usia muda Villarreal. Sayed telah 5 kali masuk skuad Bahrain dengan 2 diantaranya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja persiapan dini yang dilakukan Bahrain ini perlu diwaspadai oleh skuad besutan Patrick Kluivert. Meski Bahrain diperkirakan bakal mendapatkan tekanan ekstrim dari supporter tim Garuda, merujuk dari pertemuan pertama ketika Rizky Ridho DKK mendapatkan pelayanan yang buruk di sana. Namun mereka datang dengan motivasi tinggi, mengingat persaingan tempat di grup C masih sangat mungkin untuk diperebutkan. Nah, lebih lanjut, di tengah Bahrain resmi mengumumkan skuad final yang bakal dibawa ke Jepang dan Indonesia. FIFA, selaku pemangku event, juga telah menunjuk jajaran wasit yang akan bertugas di laga Bahrain versus tim Garuda. Menurut rilis yang ada, Federasi Sepak Bola Tajikistan resmi mengumumkan bahwa wasitnya akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 wasit dari Tajikistan dan 2 wasit VAR dari Uni Emirat Arab akan masuk dalam jajaran wasit yang akan memimpin pertandingan di SUGBK nanti. Gulburodi Sadulo akan didampingi oleh 2 asisten wasit asal Tajikistan, Hasan Karimov dan Fakhrut Guralov, serta wasit keempat, Sayyidjon Jainidinov. Selain itu, 2 wasit asal Uni Emirat Arab akan menjadi wasit bagi VAR dan AVAR, yang mana kedua wasit tersebut adalah Muhammad Obaid Kadim dan Omar Al-Ali. Meski baru berusia 34 tahun, Gulburodi Sadulo sudah hatam berbagai kompetisi internasional di Asia. Dia pernah memimpin pertandingan internasional di Asia dari mulai Piala Asia U23, AFC Champions League Elite, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan rekam laga kontroversial versus Bahrain yang terjadi di pertemuan lalu, kini pun kilas balik dari wasit yang bertugas menjadi sorotan penggemar, sebab tak ada yang mau lagi jika Indonesia kembali dirugikan oleh keputusan dari pengadil lapangan. Nah, rilis resmi yang telah dilakukan FIFA serta Bahrain ini lantas membuat PSSI tak mau kalah dengan membocorkan jadwal Sumpah WNI 3 pemain baru yang telah disetujui DPR RI per Rabu kemarin. Memang, prosesnya sendiri perlu dikebut karena tenggat waktu untuk pendaftaran pemain ditetapkan hingga tanggal 10 Maret mendatang. Dengan kondisi ini, menurut Lalu Hadrian Irvani selaku pimpinan Komisi 10 DPR RI, Emil Laudero, Dinjem, beserta Joy Pelupesi bisa disumpah dalam waktu 5 hingga 7 hari setelah rapat di lembaganya. Yang mana 5 dari hasil rapat artinya tepat di tanggal 10 Maret. Meski sangat mepet, Lalu Hadrian optimis bisa tepat waktu.
Sebab mengingat sebelumnya, Kevin Dix juga disumpah sebagai WNI dalam waktu yang mepet sebelum laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Tak bisa dipungkiri, untuk saat ini Coach Patrick seharusnya sudah memiliki daftar nama untuk dipanggil, mengingat semakin dekatnya waktu untuk melakukan persiapan. Serta untuk menjawab tantangan dari Bahrain yang sempat menolak bertandang ke SUGBK. Tapi uniknya, seolah memanfaatkan waktu yang masih tersisa sebelum pemanggilan resmi diumumkan, para pemain timnas Indonesia seolah saling berlomba untuk mendapatkan modal untuk bisa menggait perhatian dari sang pelatih. Di mana tak hanya berusaha untuk menampilkan performa terbaik, para pemain ini juga sebisa mungkin mendapatkan modal berupa pengakuan dari pihak-pihak lain demi bisa memperlebar kans mereka untuk masuk dalam list permainan yang dipanggil oleh Clifford. Benar, setelah beberapa waktu lalu Pratama Arhan mendapatkan modal sebagai pemain muda terbaik pekanan dari Thai League, kali ini giliran sang kompatriot Asnawi Mangku Alam Bahar yang dinobatkan sebagai bek kanan terbaik di paruh musim Thai League. Performa memikat serta konsistensi yang tinggi dari Asnawi yang mana telah memainkan 21 pertandingan membuat pihak Thai League akhirnya memberikan predikat tersebut kepada pemain yang dijuluki dengan nama El Nunduk oleh para penggemar timnas Indonesia itu. Nah, menariknya selain Arhan dan Asnawi, pencarian modal untuk menarik perhatian Clifford ini pun juga dilakukan oleh para pemain lain yang sebelumnya menjadi langganan tetap pemanggilan timnas Indonesia di era Sintayong. Sebut saja Jay Itzes yang tak tergantikan di Venezia, kemudian Calvin Verdong di NEC Nijmegen Megan yang penampilannya selalu menuai pujian, Jordi Amat di JDT yang menjadi bagian dari tim yang merengkuh gelar Liga 11 kali berturut-turut, hingga Sandy Walsh yang mulai mendapatkan menit tampil berlimpah bersama Yokohama F. Marinos. Selain nama-nama tersebut, tentu saja masih banyak nama-nama lain yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan atensi dari sang pelatih. Baik mereka yang bermain di luar negeri maupun yang berkecimpung di kompetisi domestik. Memang, jika menilik itu semua, meskipun pemanggilan ke timnas Indonesia adalah hak mutlak dari seorang Patrick Clifford, tapi dengan modal-modal yang dimiliki oleh para pemain tersebut tentunya akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi sang pelatih nantinya. Namun, di sisi lain dari itu, mengingat begitu krusialnya 2 laga mendatang, apalagi laga melawan Bahrain di SUGBK, calon pemain anyar kita, Joy Pelupessy, seakan turut menggertak negara Timur Tengah tersebut dengan menegaskan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Momen ini baginya adalah sebuah kehormatan yang sekaligus membuat keluarganya bangga. Joy Pelupessy sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari keturunan ayahnya di mana kakek dan neneknya lahir di Maluku Utara. Dan kini, setelah proses naturalisasinya sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan 13 DPR RI, pemain Lomel SK itu tinggal menunggu paripurna DPR RI dan keputusan Presiden untuk menjadi warga negara Indonesia. Joy mengaku sudah sangat tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia.